Di tengah hiruk-pikuknya kota, sejatinya jiwa membutuhkan ketenangan. Dan di sini, saya menemukan jawabannya. Saya dan teman-teman memutuskan untuk berlibur sejenak dari tugas yang menumpuk. Pergi ke tempat di mana orang-orang menyebutnya adalah kota hujan, Bogor. Destinasi yang kami tuju jaraknya sekitar 78 km dari pusat kota. Untuk ke sana, kami pilih lewat tol Ciputat 1 lalu keluar di tol Citerep. Setelah itu, perjalanan lanjut lewat Jalan Raya Ciherang menuju Sukamakmur. Selain jalur itu, ada juga pilihan lewat arah Jonggol, kemudian lewat Jalan Dayeh menuju Sukamakmur. Perjalanan menuju Curug Cidulang bisa dibilang lumayan ekstrim. Jalanannya yang banyak turunan dan tanjakan membuat kami semakin penasaran dengan destinasi kali ini. Tapi tenang aja, di sini kami sama sekali tidak menemukan pungutan liar. Dan ketika kami memasuki wilayah Sukamakmur, perbedaan udaranya seakan membuat kami merasakan ketenangan, sejuk dan terasa asri. Oke Exposer, sekarang kami sudah berada di lokasi setelah perjalanan yang cukup panjang dan menantang. Saya Tiara akan mengajak Exposer untuk menjelajahi kawasan wisata Curug Cidulang. Yuk ikutin terus bagaimana keindahan kawasan wisata Curug Cidulang dan keseruannya di Exposiana, Expos Indonesia. Wisata Curug Cidulang memberikan suasana alam yang masih asri. Destinasi wisata liburan yang cocok untuk healing bersama keluarga ataupun teman-teman. Karena destinasi ini memiliki camping ground dan pemandangan curug yang indah. Exposer, sekarang kami sudah berada di camping ground. Bisa dilihat dengan camping ground yang seluas ini pastinya bisa menampung banyak tenda. Di sini, Exposer bisa parkir di samping tenda loh. Untuk Exposer yang nggak bawa tenda, tenang aja karena di sini tersedia cabin dan glamping yang lengkap. Exposer bisa pilih tempat bermalam sesuai kenyamanan kalian. Ada cabin buat yang ingin suasana camping terasa hangat dan praktis. Lebih simpel lagi ada glamping, tenda permanen yang di dalamnya tersedia fasilitas lengkap. Buat Exposer yang ingin tetap merasakan sensasi menginap di tenda tapi nggak mau ribet, di sini juga tersedia penyewaan tenda. Ada 2 tipe tenda yang bisa dipilih. Tenda Mahameru untuk 2-4 orang dan tenda Pangrango untuk 3-6 orang. Area ini pun kids friendly, ada playground khusus anak-anak yang aman dan menyenangkan. Untuk harga penginapan di sini sangat affordable. Mulai dari 50.000, Exposer bisa menikmati suasana bermalam dekat dengan alam. Untuk fasilitasnya juga lengkap. Ada restoran, musola, dan kamar mandi yang bersih di area camping. Setelah menemukan tempat untuk mendirikan tenda, kami langsung memasangnya bersama-sama. Setelah tenda berdiri, kami memutuskan untuk memasak makanan di sore hari. Menunggu malam di tempat seperti ini rasanya berbeda. Hangatnya api unggun dan suara gemericik api dari kayu yang terbakar seolah membuat pikiran menjadi lebih tenang. Gak terasa sekarang udah malam dan udara juga udah semakin dingin. Malam ini kita bermalam di camp sambil menikmati suasana dengan api unggun. Dan besok kita akan trekking ke 2 curug, yaitu Curug Cidulang dan Curug Kayangan. Jadi, see you hari esok Exposer.
Selamat pagi Exposer, pagi ini kami disambut dengan cuaca yang cerah dan juga udara yang cukup sejuk. Tadi saya sudah selesai sarapan dan juga sudah selesai prepare untuk kita trekking ke Curug Cidulang dan Curug Kayangan. Let's go! Sebelum menuju ke Curug, kami menikmati sejenak spot gazebo biru di dekat camping ground. Exposer, dari sini terlihat view Situ Rawagede, Gunung Kencana, dan Gunung Batu Jonggol di pagi dan siang hari. Nah, Exposer, ini dia 2 jalur untuk menuju Curug Cidulang. Untuk jalur sebelah kiri cocok untuk lansia dan anak-anak, karena jalur ini lebih pendek dan landai. Sedangkan jalur sebelah kanan ini cocok untuk Exposer yang suka trekking, karena jalur ini lebih panjang dan juga menantang. Karena saya suka tantangan, yuk kita lanjut lewat jalur sebelah kanan. Di sepanjang jalur, suara aliran sungai seakan merelaksasi pikiran, mampu memanjakan telinga dengan suara alamnya. Meski jaraknya cukup jauh, semua terbayarkan ketika sampai di titik lokasi. Disinilah Curug Cidulang. Nah, Exposer, sekarang kita sudah sampai di Curug Cidulangnya. Ternyata jarak dari tempat camp ke Curug Cidulang ini hanya membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit aja loh Exposer. Tapi hati-hati ya, karena batu di sini cukup licin. Bisa dilihat Exposer, selain air terjunnya yang deras, pemandangan di sini juga nggak kalah bagus untuk kalian foto-foto. Perjalanan kami berlanjut menuju Curug Kayangan. Berbeda dengan 2 jalur Curug Cidulang yang masih terlihat aman, jalanan ke Curug Kayangan lebih menantang dengan tanjakan dan trek yang lebih terjal. Sepanjang jalur terlihat deretan pohon kopi. Kalau beruntung, kalian bisa melihat lutung. Dengan catatan jangan memberi makan atau mengejar mereka ya. Exposer, tadi setelah kita sudah mendaki ke Curug Cidulang dan Curug Kayangan, sekarang kita ingin ngobrol bersama salah satu pengurus di tempat wisata ini. Halo Teteh, senang banget bisa mengobrol secara langsung dengan Teteh. Sebelumnya bisa diperkenalkan nama dan di sini sebagai apa? Nama saya Liana, sebagai marketing Curug Cidulang. Marketing Curug Cidulang, Teh Liana ya. Nah, kalau boleh tahu nih ya Teteh, dari awal Curug Cidulang ini bisa dijadikan tempat wisata, nah itu emang awalnya sudah ramai atau baru dikembangkan belakangan ini? Nah, untuk Curug Cidulang ini sebetulnya memang dari dulu sudah ada, karena itu kan alam ya. Iya. Namun untuk sekitaran Curug Cidulang itu belum ada camping ground area, dia ada kebun-kebun kopi. Gitu. Kebun kopi. Nah, setelah itu kita fokus kelola untuk Curug Cidulangnya dan kita buka untuk umum curugnya dan kemudian penginapannya. Oh begitu, berarti awalnya itu nggak untuk umum ya Teh ya, baru dibuka secara umum dan dikelola menjadi camping ground dan semacamnya ini ya. Oke, kalau untuk dari pembangunan awal wisata ini, dari Teteh sendiri itu ingin pengunjung itu merasakan apa sih Teh? Atau hanya healing atau ada pesan khusus yang ingin disampaikan lewat alam di sini? Kita ingin merasakan pengunjung itu kesenangan dan kenyamanan, juga kesejukan Curug Cidulang Kayangan. Oke, soalnya pengunjung di sini ada yang dari jauh dari perkotaan begitu ya Teh ya, biar merasakan kesejukan di alam gitu ya, alam terbuka. Oke, kalau untuk kita bisa lihat di sini ya Teh ya kan tempat wisata ini itu luas sekali dan juga terawat. Apakah ada kontribusi dari warga sekitar Teh? Untuk kontribusi warga sekitar, untuk Curug Cidulang ya, Curug Cidulang memperkerjakan 99% penduduk warga di sini. Warga di sini.
Berarti emang hampir semuanya petugas di sini, pengurus di sini itu dari warga sekitar. Iya, betul. Begitu, oke. Kalau untuk penginapan nih Teh, kan ada 3 ya Teh, ada camping ground, ada glamping, ada juga cabin. Itu yang paling disukai atau diminati sama pengunjung itu apa? Dan perbedaan dari ketiga itu apa Teh? Nah, untuk yang banyak diminati penginapannya itu camping ground area ya. Oke. Nah, untuk perbedaan camping ground, glamping, cabin atau villa, untuk glamping itu bangunannya permanen, tenda permanen. Dan fasilitasnya pun sudah lebih lengkap daripada camping ground area. Dan untuk villa atau cabin itu lebih lengkap lagi. Dia fasilitasnya ada dapur dan ada kamar mandi di dalam, sudah water heater juga. Oh begitu, berarti kalau cabin itu hampir mirip seperti villa gitu ya Teh ya? Villa, hotel begitu ya. Oke, kalau semisalkan dari pengunjung di sini yang datang itu lebih banyak ramai-ramai kayak bersama keluarga, teman-teman, atau solo trip sendiri gitu Teh? Kebanyakan kita dari keluarga, kemudian kita banyak dari grup-grup komunitas atau dari perusahaan-perusahaan, atau juga dari kampus-kampus juga banyak, anak sekolah juga ada, dan ada juga yang solo trip atau individu. Kalau solo trip atau individu lebih sedikit lah ya dibanding rombongan-rombongan. Berarti lebih banyak yang rame-rame yang rombongan ya Teh ya. Kalau balik lagi tadi ke camping ground ya Teh. Nah, camping ground di sini itu bisa muat berapa tenda kira-kira Teh? Untuk tenda mungkin sekitar 100 lebih ya, karena untuk orangnya kita menampung sekitar 500 orang lebih. Iya, banyak banget ya Teh ya, karena tadi juga aku sudah melihat di sini juga camping groundnya itu emang luas banget. Nah kalau untuk di sini kan juga ada curug ya Teh, ada 2 curug di sini, ada curug Cidulang dan Curug Kayangan. Nah itu ada karakteristik atau arti dari nama masing-masing itu? Oke, untuk Curug Cidulang itu dinamakan Curug Cidulang karena di bawah curugnya itu ada bentukan kolam seperti bentuk dulang nasi gitu ya. Jadi dinamain Curug Cidulang. Oh begitu. Nah, kalau untuk Curug Kayangan kita namain Curug Kayangan itu karena Kayangan itu kan identik dengan arti surga atau keindahan gitu. Nah, untuk Curug Kayangan ini memiliki tiga tingkatan yang memiliki keindahannya yang luar biasa. Iya, emang benar Teh. Emang tadi tuh indah banget. Tadi kan aku juga udah sempet trekking ke sana dan memang butuh effort untuk kita mencapai ke atas, tapi emang mendapatkan view yang sangat indah banget di situ Teh. Nah, kalau dari Teteh sendiri nih sebagai pengelola, ada nggak sih rekomendasi waktu untuk kita datang ke sini, apa pagi atau sore pas lagi sunset begitu Teh? Saya saranin untuk datangnya pagi aja ya, karena kalau pagi jadi pengunjung bisa lebih puas menikmati suasana alamnya atau lebih puas eksplornya. Oh begitu, berarti lebih panjang ya waktunya begitu ya Teh. Ini pertanyaan terakhir dari aku, kalau dari Teteh sendiri sebagai pengelola, ada nggak yang ingin disampaikan kepada pengunjung di sini tentang mungkin alam atau segala macamnya, boleh disampaikan Teh? Untuk para pengunjung ataupun tamu yang menginap di Curug Cidulang, harapan kami selain kalian bisa menikmati keindahan alam Curug Cidulang, dimohon untuk menjaga kebersihannya juga. Kebersihan ya Teh, emang kebersihan itu paling utama karena di sini juga banyak sekali pengunjung lainnya begitu ya Teh ya. Mungkin segitu pertanyaan dari aku Teh. Terima kasih untuk Teteh udah mau ngobrol-ngobrol bareng aku di sini. Oke, mungkin segitu aja Exposer sesi ngobrol aku bersama Teh Liana ya tadi ya. Terima kasih dan bye-bye. Dari camping hingga air terjun, Curug Cidulang memberikan jeda yang kami butuhkan. Tempat sederhana, tapi cukup untuk memulihkan rasa lelah. Ini dia sponsor perjalanan kami menjelajahi Curug Cidulang. Untuk kebersihan dan kenyamanan tempat ini, Exposer nggak perlu ragu lagi. So, untuk Exposer yang mau healing dengan sentuhan alam, tempat ini bisa jadi pilihan. Sampai bertemu di petualangan berikutnya. Saksikan terus Exposiana, Expose Indonesia.